wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas sejarah bersama saya Nova Artika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan dan akulturasi kebudayaan Nusantara dengan Hindu-Buddha. Kalau kalian memperhatikan peta di atas, kira-kira sejak kapan wilayah Nusantara itu menjadi persilangan lalu lintas dan perdagangan internasional? Jawabannya adalah sejak zaman kuno atau diperkirakan sejak awal abad Masehi, wilayah Nusantara sudah menjadi perdagangan internasional karena letaknya yang sangat strategis, yaitu diapit dua benua dan dua samudra. Kalau kalian memperhatikan peta ini, majunya jaringan pelayaran di Nusantara tidak terlepas dari kepentingan ekonomi negara Cina dan India. Jalur perdagangan Cina dan India melalui Kepulauan Nusantara dikenal dengan sebutan jalur sutra. Nah, inilah rute jalur sutra darat maupun jalur sutra laut. Ini menyebabkan pedagang-pedagang dari India maupun Cina akhirnya bisa sampai ke Indonesia. Majunya aktivitas pelayaran yang terjadi di Kepulauan Nusantara dapat dilihat dengan adanya teknologi perkapalan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya relief kapal pada Candi Borobudur. Masyarakat Indonesia telah memiliki kemampuan membuat kapal sejak masa Praaksara. Kemampuan masyarakat dalam membuat kapal terus berkembang pada masa Hindu-Buddha, dan ini adalah salah satu kapal buatan Indonesia. Terbuat dari kayu jati dan ukurannya melebihi kapal Eropa dan dapat menampung ratusan penumpang. Teknologi yang digunakan dalam berlayar adalah sistem angin. Sistem angin ini membentuk pola perdagangan di wilayah Kepulauan Indonesia. Penunjuk arah pada masa pelayaran kuno adalah dengan menggunakan rasi bintang atau astrolabe. Selanjutnya saya akan menjelaskan bukti-bukti adanya hubungan perdagangan antara pedagang India dengan pedagang wilayah Nusantara. Yang pertama, Claudius Ptolemeus dalam bukunya Guide to Geography menggambarkan beberapa daerah di Kepulauan Indonesia seperti Sunda, Sumatera, dan Jawa. Yang kedua, kitab Mahanidesa yang menggambarkan India telah mengenal beberapa daerah di Nusantara. Selanjutnya, apa saja hubungan dagang India-Cina dengan Indonesia? Komoditas yang dicari pedagang India adalah cengkih dan emas. Sedangkan komoditas yang dicari pedagang Cina adalah kapur barus dan kayu cendana. Selanjutnya saya akan memberi pertanyaan, apakah hubungan perdagangan Indonesia dan India memberi pengaruh dalam pembentukan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Jawabannya adalah iya. Hubungan Indonesia dengan para pedagang India menyebabkan terjadinya akulturasi budaya. Nah, apa yang dimaksud dengan akulturasi? Akulturasi adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan mempengaruhi satu sama lain. Budaya asing tersebut diterima masyarakat Indonesia dan diolah menjadi budaya baru tanpa menghilangkan budaya asli. Akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha dapat dilihat dari seni bangunan yang berupa candi, stupa, dan keraton, kemudian seni rupa dan ukir yang berupa patung, relief, dan makara. Kemudian ada seni pertunjukan yang meliputi wayang, tari, dan musik, kemudian seni sastra dan aksara, sistem kepercayaan, sistem pemerintahan, arsitektur, sistem sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan sistem kalender. Akulturasi yang pertama adalah seni bangunan. Nah, seni bangunan ini dapat dilihat dari candi di Indonesia. Umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Nusantara. Dapat dilihat dari bentuk candi yang berupa punden berundak.
Nah, perhatikan Candi Borobudur berikut. Nah, Candi Borobudur merupakan perpaduan kebudayaan lokal dengan India. Kebudayaan lokal terlihat dari bentuk dasar candi yaitu punden berundak, sementara kebudayaan Indianya terlihat pada stupa dan relief yang menghiasi candi. Ada beberapa perbedaan langgam atau ciri khas candi di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. Ciri khas candi di Jawa Tengah misalnya candi berbentuk tambun dengan atap berundak. Kemudian puncak candi berbentuk ratna dan stupa. Dan candi terbuat dari batu andesit. Umumnya candi menghadap ke timur. Sedangkan langgam candi Jawa Timur, umumnya candi berbentuk ramping dan atapnya merupakan perpaduan dari tingkatan. Kemudian reliefnya timbul sedikit. Puncak candi berbentuk kubus dan candi terbuat dari batu bata. Kalau candi Jawa Tengah umumnya menghadap ke timur, kalau candi Jawa Timur umumnya menghadap ke barat. Nah, ini ada contoh-contoh candi yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang ada di Jawa Tengah misalnya Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Kalasan, Candi Pawon, Candi Pegunungan Dieng, Candi Gedong Songo, Candi Prambanan. Dan candi Jawa Timur misalnya Kidal dan Candi Jago. Ada perbedaan fungsi candi di India dan Indonesia. Kalau di India sebagai tempat pemujaan, tapi kalau candi di Indonesia itu sebagai tempat pemujaan, makam raja dan tempat menyimpan abu jenazah raja. Selanjutnya adalah stupa. Stupa merupakan bangunan yang terdapat pada candi-candi Buddha. Nah, contohnya Candi Borobudur ini stupanya disusun melingkar. Fungsi stupa adalah sebagai tempat untuk menyimpan abu jenazah raja. Bentuk akulturasi selanjutnya adalah keraton. Keraton merupakan tempat kedudukan pimpinan desa yang berasal dari periode akhir masa Praksara. Kemudian keraton ini berkembang menjadi tempat kediaman ratu atau raja. Contoh keraton yang masih ada hingga saat ini misalnya Ratu Boko yang jaraknya 2 kilo dari Candi Prambanan. Bentuk akulturasi selanjutnya terlihat pada seni rupa dan ukir. Nah, sebelum adanya budaya India, masyarakat Nusantara sudah mampu membuat lukisan pada dinding-dinding gua. Kemudian setelah datangnya Hindu-Buddha, seni rupa ditunjukkan dalam bentuk patung atau arca, relief, serta makara pada candi dan keraton. Contoh patung misalnya ada patung Kendedes diwujudkan dalam bentuk Dewi Prajnaparamita. Kemudian ada patung Raja Erlangga diwujudkan dalam bentuk Wisnu sedang menunggang burung Garuda. Bentuk akulturasi selanjutnya terlihat pada relief. Relief adalah gambar timbul yang menempel pada dinding candi. Nah, pada candi Hindu, relief menceritakan tentang kitab Mahabharata, Ramayana, sedangkan pada candi Buddha terdapat cerita kisah hidup sang Buddha Siddhartha Gautama. Bentuk akulturasi selanjutnya adalah makara. Makara adalah makhluk dalam mitologi Hindu-Buddha, perwujudan seekor binatang laut seperti buaya, hiu, dan lumba-lumba. Biasanya ada pada pintu gerbang candi dan keraton, fungsinya adalah untuk menolak sifat buruk. Bentuk akulturasi selanjutnya dapat dilihat dari seni pertunjukan. Seni pertunjukan wayang berkaitan dengan fungsi untuk upacara pemujaan kepada arwah nenek moyang. Nah, contoh dari kisah pewayangan itu pada masa Hindu-Buddha ceritanya dari India itu adalah Ramayana dan Mahabharata. Tapi ada tokoh lokal yang disebut dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Akulturasi selanjutnya adalah pada seni sastra dan aksara. Nah, bukti aksara tertua ada pada Prasasti Yupa, ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta.
Aksara Pallawa ini yang nantinya akan melahirkan Hono Coroko dalam bahasa Jawa kuno. Akulturasi selanjutnya pada sistem kepercayaan. Nah, kepercayaan luar dan kepercayaan lokal itu berakulturasi sehingga melahirkan sinkretisme. Contohnya agama Hindu dan Buddha berakulturasi menjadi agama Shiva Buddha. Nah, campuran ini diwarnai dengan kepercayaan asli Indonesia. Dewa-dewi dari kepercayaan asli dimasukkan susunan para dewa seperti Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Wenang. Selanjutnya, bentuk akulturasi dalam sistem pemerintahan. Pada masa praaksara dulu, pemilihan ketua suku atau pemimpin itu dipilih dengan cara primus inter pares atau orang utama yang berpengaruh, tidak dilakukan atas keturunan atau pertalian darah. Setelah datangnya Hindu-Buddha, sistem pemerintahan tidak lagi dipimpin kepala suku, tapi dipimpin oleh raja yang dipilih secara turun-temurun. Bentuk akulturasi selanjutnya adalah pada sistem kalender. Pada masa praaksara, sistem kalender menggunakan rasi bintang. Setelah datangnya Hindu-Buddha, penanggalan menggunakan tahun Saka. Nah, selisih tahun Saka dan Masehi adalah 78 tahun. Misalnya ada sebuah prasasti yang berangka tahun 829 Saka, maka tinggal ditambahkan 78 saja agar menjadi Masehi. Bentuk akulturasi selanjutnya adalah pada sistem pendidikan. Nah, aktivitas pendidikan pada masa Hindu-Buddha dapat diketahui dari catatan perjalanan Ising dan prasasti Nalanda. Berdasarkan kedua bukti tersebut, terdapat aktivitas pendidikan di Kerajaan Sriwijaya. Bentuk akulturasi selanjutnya adalah pada sistem sosial kemasyarakatan. Nah, pengaruh kebudayaan India dalam kehidupan sosial masyarakat tampak pada penerapan sistem kasta. Nah, ada perbedaan sistem kasta di India dan sistem kasta yang berkembang di Indonesia. Di India ada 5 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Parya. Parya ini adalah kasta di bawahnya Sudra. Di sini manusia dianggap sama dengan binatang. Sedangkan di Indonesia hanya terdapat 4 kasta saja, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi jaringan perdagangan di Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan bentuk akulturasi kebudayaan Indonesia dengan Hindu-Buddha. Nah, sekarang saatnya saya memberikan pertanyaan untuk kalian. Coba jelaskan contoh akulturasi budaya Indonesia dengan Hindu-Buddha. Tadi sudah saya sebutkan banyak sekali contoh-contohnya. Kalian sebutkan dan kalian tulis di kolom komentar YouTube di bawah. Sekian dulu materi kali ini, semoga bermanfaat dan see you next time.